Halo, kembali lagi dan saya ini adalah video kedua matkul CAT dan CAM ya. Kenalkan kembali, saya Yoga Tama Prabentara, NIM 038, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar features atau tools baru yang nantinya akan kita gunakan di kedepannya ya. Nah, ini sudah masuk ke SolidWorks, sekarang langsung aja kita buat. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam, langsung aja kita ubah satunya jadi MMGS. Nah, kita akan belajar mainly tentang ini ya, yaitu linear sketch pattern. Nah, kita akan belajar menggunakan linear sketch pattern. Di sini ada linear, ada sirkular ya. Nah, kita akan belajar menggunakan itu. Selain itu kita juga akan mencoba tools lain seperti mirror juga. Tapi akan lebih banyak menggunakan ini ya, sketch pattern ini. Nah, untuk mendemonstrasikannya, sini langsung aja gambarnya saya sediakan di pojok kanan atas ya. Kalian bisa lihat kurang lebih bentuknya seperti itu, mirip sisir ya kalau dilihat-lihat. Oke, kita ada bentuk yang repetitif bentuknya ya. Kotak itu bentuknya dia repetitif sebanyak ada 5. Jadi nanti kita bisa menggunakan linear sketch pattern ya teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita buat bentuk sederhananya. Aku akan pakai line aja, lebih mudah. Oke, nah ini kurang lebih bentuknya udah muncul ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan ini ukurannya. Sini itu 10. Lalu untuk tingginya adalah 20. Nah, ini dia akan sama ya nilai ininya. Sebentar. Ini juga ini itu harusnya 18. Adalah 18. Checklist. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Sini aku akan tambahan relation aja. Ini dan ini itu panjangnya sama ya. Equal. Checklist. Oke, nah jadi kurang lebih bentuk sederhananya seperti ini. Lalu di sini kita bisa buat linear sketch pattern ya. Linear ini ntar dia itu lurus, maksudnya dia tidak melingkar gitu loh. Bentuknya lurus. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, klik. Nah, yang akan di entities to pattern yaitu ini ya. Kita pilih tuh semua bagiannya. Entities to pattern, dan untuk directionnya ya oke, bisa lah ya kita coba dengan itu. Kita perbanyak. Oh, salah salah salah. Ulang. Linear sketch pattern. Kita klik entities to patternnya. Line ini, kita klik line ini, kita klik line ini, klik line ini. Dengan x-aksisnya itu ini mungkin ya. Untuk y-aksisnya kita samakan juga. Spacingnya mungkin kita bisa ubah kali ya. Spacingnya itu bukan 10, melainkan kalau dihitung harusnya 28 ya, karena 10 ditambah 18. Coba ya, kita ubah jadi 28. Nah, tuh. Oke, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nanti kita akan ulang sebanyak 5 kali ya. Ini kita bisa tambah. Oke, kalau di gambar itu ada 5 ya. Itu
apa ya sebetulnya ya? Ya inilah yang bentuknya seperti gelombang ini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti satu lagi. Oke, langsung kita klik checklist. Set. Nah, sudah terbentuk ya kayak gini. Nah, ini cara kita menggunakan linear sketch pattern ya. Sekarang tinggal aku lanjutin lagi ya sisanya dari sini. Ada ini sini lalu ke sini. Oke, ini adalah berapa nih? Sama. Sebenarnya sama aja sih. Ukurannya kan kalau digambar itu sebelah kanan ya. Bahkan panjang sini dan panjang sini juga sama. Terus yang bawahnya, garis yang bawah ini adalah 170. Di kita tulisannya 170. Oke, yang ini harusnya berarti 30 ya. Oke, sip. Oke, dah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Kita menggunakan linear sketch pattern yaitu untuk mengulangi pattern ini ya. Pattern kita cuma satu bagian ini. Jadi ya memudahkan lah daripada kita gambar satu-satu gitu kan. Nah, kita akan menggunakan linear sketch pattern lagi, namun ini kan x aksis ya. Jadi terhadap sumbu x. Nanti kita akan menggunakan terhadap sumbu y. Atau dia nanti kurang lebih dia jadi berdiri begini ya bentuknya. Oke, langsung aja kita buat gambar selanjutnya. Oke, kita sudah di file baru ya. Langsung aja kita buat. Aku akan pakai front plane. Karena kalau pakai front plane di sini kita menggunakan aksis x dan y. Oke, nah untuk gambarnya seperti tadi sebelah kanan atas, dia bentuknya itu anak panah ya. Ada beberapa anak panah gitu. Nah, kita pertama perlu membuat ini. Kita akan membuat garis bantu kita atau line for construction ya. Nah, line for construction ini juga nantinya akan berguna sebagai acuan kita untuk mirror patternnya ya bisa dibilang. Oke. Nah, ini sudah ada. Lalu aku akan buat lagi for construction. Ya, anggaplah dari sini lah ya. Nah, jangan. Sebaiknya pakai yang midpoint. Point for construction. Kita, let's say kita ambil di sebelah sini. Oh, iya. Gak bisa lurus. Oh, oke. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat segitiga. Membuat segitiga juga ini ya, itu kayak bisa kita mirror tuh sepertinya tuh. Oke, langsung aja kita gunakan ini ke sini, lalu ke sini, ke sini. Oke, sih kita bisa gunakan Smart Dimension ini kita jadiin aja dulu 20 ya. Please 20 untuk ini tidak diketahui. Oke. Nggak apa-apa, kita coba mirror aja dulu ya. Kita mirror entities, kita akan mirror tiga ini. Mirror about, yaitu garis tengah ini ya. Lalu kita checklist. Oke, selanjutnya kita akan bikin tangent arc yang di sebelah sini ya. Oke. Nah, untuk ukuran tangent arc-nya itu 3 ya teman-teman ya.
adalah 3. Checklist. Oke, sudah. Lalu jarak ininya ya, jarak antar panah ininya. Kita bisa pakai acuan titik ini aja. Ya, itu ini adalah 36 ya seharusnya ya teman-teman ya. 36. Salah. 36. Checklist. Oke, berarti kalau misalnya ini 36, sebentar ya. Kita harus add relation ini sama ini adalah equal harusnya ya. Karena kelihatannya seperti panjang sebelah. Eh, seharusnya tambahin aja lah ya kurang. Ini itu udah bener 15 ya. Oh, cancel, cancel. Oke, sepertinya dia masih under define karena garis ini nih. Garis ini nggak ada ukurannya. Coba kita coba hitung 6 ya. Jarak ke ini 6. Tidak diketahui persisnya seberapa. Hanya saja mungkin kita bikinnya tidak pakai, bukan pakai line ya. Coba kita ya pakai ini. Iya betul. Oke, jadi ini supaya kita salah ya teman-teman ya. Maaf, kita buat ulang lagi aja. Yes, yes. Nah, kita menggunakan ini ya tools ini namanya polygon. Itu kita bisa membuat bentuk dengan berbagai jumlah sisi ya. Misal kita mau buat segitiga, parameter kita ubah jadi 3. Oke, langsung aja kita buat titiknya di sini. Eh, Oke lah ya, plus gitu. Select di sini kita buat ukurannya itu 20 ya. 20 pas. Oke, sudah. Lalu kita akan buat line-nya ya. Kita ambil line-nya misal dari sini ke sini. Lalu kita buat lagi, kita gunakan dari sini ke sini. Oke, select. Nah, aku akan menggunakan trim entities. Karena kita nggak akan pakai bagian itu. Lalu akan gunakan relation ya. Ini, dan juga ini adalah symmetric. Select dan add relation lagi, yaitu ini dan ini adalah equal. Oke, sekarang kita coba mirror ini ya teman-teman ya. Kita akan mirror entities. Yang di mirror adalah ini, mirror about itu yang jadi cerminnya ya. Oke, lagi seperti ini kita checklist. Oke, Penambahkan smart dimension yaitu dari sini ke sini adalah 36 ya. 36 atau 34 ya? 36. Bukan 26, 36. Oke, sebentar, aku akan trim entities lagi. Karena ini, oh, salah. Trim entities, trim ini. Oke, ini, wow, relation lagi ini dan
Sedangkan ini itu panjangnya harusnya itu 18 ya teman-teman ya. 15. Wih, mama salah. Mungkin ini kita rapatkan saja lah ya. Ini kita ubah jadi 36. Oke, setelah itu jarak dari sini ke sini adalah 6 ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan coba menggunakan linear sketch pattern ya. Kita coba. Enggak, silang-silang. Entities to pattern, the ini, 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 dan ini. Nah, seperti yang kalian lihat nih, x-aksis dia geser ke kanan karena ini adalah 10 mili ya. Kita ubah jadi 0 dulu. Oh, oke, nggak bisa. Sebentar. Tuh, y-aksisnya coba kita tambahkan. Wow, 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 wow. Sebentar. Ini supaya dia geser ke kanan. Ini gimana ya? Oke, 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 oke. Kalau misalnya kita tambah ini, oh pantas. Ininya kita pakai titik kacaunya itu ini ya. Oke, sebentar, 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 sebentar. Kita coba lagi. Ini adalah sini ya, ke bawah. Nah, oke, coba ini kita jadiin 10 aja dulu ya. Oke lah. Lalu yang entities to pattern. Oh, iya salah teman-teman. Maaf, maaf, maaf. Entities to pattern kita klik dulu yang akan diubah patternnya. Lalu kita bisa geser ininya ya. Arrow-nya harusnya kita bisa geser. Coba kita geser ke bawah. Nah, oke. Jaraknya itu adalah segitu. Coba berarti seharusnya spacingnya ini bisa lebih besar ya. Coba kita buat 20 lebih. Spacingnya itu lebih. Coba kita buat aja dulu 25 ya. Buat 25, kita tambahkan. Tuh kayak ada 3 ya. Sesuai di gambar, ada 3. Kita klik checklist. Nah, sekarang kita buat smart dimension coba ya. Ini ke sini adalah 25. Oke. Oke, nah ini baru. Nah, sekarang kita bisa tambahkan garisnya ya, teman-teman. Ke sini, ada lagi nih ke sini, lagi nih ke sini, lagi nih ke sini. Oke, kita akan add relation. Tuh, ini, ini, ini. Oke, garis ini semua tuh dia harus equal ya, teman-teman. Equal atau berarti panjangnya sama atau ukurannya sama. Checklist. Nah, oke, selanjutnya yang tinggal yang ini ya. Ini juga harus equal juga.
Oke, lalu kita akan tambahkan ini ya, tangent arc. Oke, sebelah sini juga. Oke, untuk dimensinya ini yaitu 3 ya teman-teman. Ini adalah 3. Nah, lalu at relation ini dan ini telah equal. Oke, ini 36, ini adalah 20. Nah, ini kenapa dia masih under define? Oh, ada yang kurang deh. Ini ya, ini jarak ini ke sini. Ke 6. Oh, oke aja. Nah, ini masih under define karena ini ukurannya mungkin belum jelas kali ya. Wah, ini. Nah, akhirnya, karena dia nggak pas di tengah teman-teman. Ternyata masalahnya itu doang. Oke, berarti tinggal digeser supaya dia pas di titik tengah ya. Oke, sekarang udah fully defined. Kita akan lanjut ke bikin gambar yang lebih kompleks dengan memanfaatkan tools-tools yang tadi sudah kita pelajari ya. Linear sketch pattern, circular sketch pattern, dan juga mirror. Kita akan lebih banyak menggunakan ini ya, namanya circular sketch pattern. Itu juga nantinya akan menggunakan 3 point arc dan juga center point arc. Dan akan ada banyak garis-garis yang for construction seperti ini ya. Oke, langsung aja kita ke gambar pertama. Midpoint for construction. Oke, lalu ada kita buat lingkaran di dalamnya ya. Lingkaran di dalamnya ini diameternya 38.
Oke, itu akan buat lingkaran besarnya. Lalu ada yang diameter 152, yang di dalam ini 130. Langsung aja kita buat. Ini adalah 152. Sedangkan yang ini adalah 130. Oke, jadi sudah bisa. Oh, kayaknya aku tahu kenapa kita perlu lingkaran ini. Lingkaran ini lingkaran for construction ya, yang titik-titik ini yang jari-jarinya 35. Karena titik potong garis ini sama si ini akan jadi patokan kita buat bikin arcnya ini ya, arc baik yang radiusnya 30 maupun yang radiusnya 40. Oke, nah, langsung aja kita buat. Kembali ke SolidWorks. Diameternya 35. Kita buat lagi. Set. Ini adalah for construction dengan dimensinya itu adalah, kita ke bawah sini aja lah ya. Ini adalah 35, jari-jarinya berarti 70 ya diameternya. Kita cek lagi. Ya, jarinya 35 berarti diameter 70. Oke. Sekarang sudah ada, kita akan bikin si 3-point arc. 3-point arc-nya kita akan bikin di sini. Oh, bukan 3-point arc, center point. Center point arc. Ya, gini aja lah ya. Oh, sebentar. Salah. 3-point arc. Kita mulainya dari sini. Nah, ya anggaplah segitu. Oke, lalu kita add relation titik ini dan titik ini coincident. Oke, add relation lagi titik ini dan si garis ini adalah coincident juga. Oke, untuk garis ini kita sampai sini ya, dan dia tuh nempel ke lingkaran di luar. Diameternya ada 30. Diameternya adalah 30. 30. Sip. Lalu kita perlu bikin yang di bagian dalamnya ini. Ini kita akan menggunakan tangent arc 3-point arc dengan radius 5 ya teman-teman. Nah, langsung kita buat. Tangent arc ini dia itu, sebentar, kayaknya dia nempel deh. Ya, dia nempel ke garis yang horizontal ini ya, tangent arc-nya. Oke, kita buat lagi tangent arc 3-point arc. Ya, seginilah ya. Select, kita akan add relation titik ini dengan garis ini adalah coincident, dan kita akan tambahkan diameter 5. Kalau ini dan ini sepertinya bisa kita bikin jadi tangent. Nah, checklist. Lalu ini apakah, dan ini bisa kita tangent sepertinya ya. Oke. Nah, sip ya. Jadi bentuk pertama sudah ada. Lalu kita akan bikin bentuk yang kedua. Yang sebelah sini ya. Ini menggunakan 3-point arc lagi. Jadi menggunakan 3-point arc.
Ini dia kan tidak menempel ke garis tengah sini ya. Aku punya feeling kalau nggak kayak gitu dia nggak bakal fully defined. Jadi ntar kita akan coincident ya. Ini titik di si arc di si 5 ini ke garis bantu kita, garis contraction kita coincident. Nah, sepertinya itu sih. Lalu ini juga untuk bagian situ kita cek apakah dia ngikutin garis. Sepertinya iya ya, teman-teman. Ini dia ngikutin garis. Ngikutin garis. Iya, oke. Kembali ke SolidWorks. Mungkin dari mungkin oke, ini adalah 5 ya teman-teman. 5. Oke, ini bisa gue geser-geser ya. Oh, I see. Ini ke ini. Ya, segitulah ya. Ini tangent. Ini dan si ini tangent. Dan dia radiusnya adalah 5. Oke. Oke. Let's hope this works. Oke, kenapa mereka masih tidak mau ya? Mereka masih tidak mau. Sip. Ini dengan ini coincident. Oh, oh, oh. Oke, ternyata itu ya teman-teman ya masalahnya ya. Oh, ada di situ. Oke, jadi dia masalahnya nggak nyambung ke garis ini ya, garis bantu yang sudah kita bikin ya. Jadi softwarenya bingung posisi dia tuh tepatnya di mana. Oke, sekarang kita bikin yang di tengahnya, kotak di tengah ini kita akan pakai tools polygon. Terus polygon ininya 4 ya, sisinya 4 karena kita bikin segi 4. Kita mulai dari tengah, ya gampang lah bentuknya gitu aja dulu. Smart dimension. Oh, nah. Ini dia. Dia itu 18 ya. 18. Lalu tinggal kita putar. Sini.
Nah, ini agak apa geser. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Sudah jadi teman-teman. Tadi ada masalah sedikit. Kita ini ya, seperti yang aku bilang, software nggak tahu apa yang tadi pattern yang tadi kita bikin itu letak pasnya di mana. Terutama yang ada ambigu sebelah sini ya, karena dia tidak pas dengan garis tengah ini ya. Garis tengah ini kan dia sudah sesuai dengan titik originnya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dia malah bingung. Jadi makanya tidak masih under define. Sekarang udah fully define. Kita lanjut ke video berikutnya. Gambar berikutnya maksudnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke gambar berikutnya, yaitu gambar kedua ya. Ini adalah gambar kedua, bentuknya ya mirip. Kalau kita miringin, mungkin kelihatan seperti ikan ya. Oke, ini kita akan menggunakan circular pattern. Kebanyakan sih dari gambar yang kita bikin saat ini menggunakan circular pattern semua. Jadi kita akan membuat garis bantunya terlebih dahulu, lalu ini tinggal pakai circular pattern aja ya. Udah cukup mudah. Lalu untuk bagian sini kita akan membuat garis construction dan derajatnya pastikan dia adalah 60 begitu. Oke, langsung aja kita bikin. Kita buat garisnya terlebih dahulu ya. Kita buat line construction. Aku akan bikin agak panjang aja, siapa tahu kepakai gitu kan. Oh ya, pastikan MMGS ya teman-teman ya, untuk semua gambar yang akan kita buat MMGS kecuali diberikan spesifikasi tertentu. Oke, lalu kita akan buat lingkarannya ya. Lingkaran besar ini diameternya mana nih? 100 ya, diameternya 100 untuk lingkaran besar. Kita akan buat garis menyamping. Oke, buat lingkaran ini. Diameternya adalah 100. 100 ya teman-teman. Oke, ini jadi for construction. Aku akan buat lagi midpoint for construction. Ya, garis seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat lingkaran. Kita buat asal aja, misal di sini ya teman-teman. Ukurannya adalah, ya ini adalah 20 ya. Ada 5 dengan diameter 20. Oke, langsung kita buat aja. Ini diameternya adalah 20. Dan kita akan buat dia coincident ke situ. Bentar, clear section. Ini coincident ya. Oke, sudah relation lagi titik ini ke garis ini coincident. Nah, oke, sudah. Lalu kita lingkaran yang lebih besarnya ya, yang di luarnya ini, diameternya adalah 30. Oke, diameternya ada 30. Kita akan gunakan lingkaran ini lagi ya. Smart dimension adalah 30. Oke, sekarang kita akan circular sketch pattern. Ini dan ini ada 5. Sip, kita cek dulu saja. Oke, dia masih ini ya. Harusnya dia udah ini. Nempel ke sini. Dan checklist. Ini ke ini.
dan checklist. Oke. Oke, sip sip. Nah, udah ya. Udah hitam semua. Sekarang kita akan buat lingkaran lagi. Lingkaran yang di luar terluar aja terlebih dahulu ya. Yaitu dia 120 untuk diameternya. Langsung aja kita buat. Dia itu mulai dari titik pusat ya. Kita perbesar sketch. Kita buat ini adalah 120. Oke, kita akan trim dulu ya. Trim yang sini-sininya ya. Akan trim lagi. Oh, itu nggak boleh di trim. Bahaya. Trim yang titis. Ini kita akan trim ini, kita akan trim ini, kita akan trim ini. Ini juga ini. Salah. Ini juga yang ini ya. Oke, itu aja terlebih dahulu. Lalu kita akan ada lingkaran yang di dalamnya, lingkaran yang lebih kecil. Diameternya untuk yang ini adalah 80 ya teman-teman ya. Ini ya, bisa kalian lihat ya, 80. Oke, langsung kita bikin. Ya segitulah ya. Smart dimension again adalah 80. Nah, sekarang kita akan trim. Akan ada banyak yang perlu kita trim ya. Oke, ini kita trim juga. Ini trim, 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 trim. Oke, nah jadi kita bentuk ini udah ada ya teman-teman ya. Untuk yang sini, untuk lingkarannya. Sekarang kita akan mulai dari yang bagian bawah ya. Karena bentuknya seperti ikan, akan kuanggap bagian sini ekor. Kita mulai dulu dari garis bantuan ini. Kita akan membentuk garis melingkar, lalu ada garisnya seperti ini ya. Oke, sketch. Aku gunakan ini aja lah ya. Seperti ini, anggaplah sip. Ini adalah 45 ya diameternya ya. 45 dan dia itu for construction. Kita akan tambahkan garis lagi dari ke titik pusat ya. Sini, tambahkan lagi sini. Ini adalah for construction. Begitu juga dengan yang ini. Nah, aku akan gunakan relation ya. Ini dan ini adalah symmetric. Sebentar. Ini nggak usah deh. Selection. Coba ya. Ini dan ini. Ini adalah 60 derajat. 60. Kita geser sebelah sini. Kita akan add relation ini dan ini. Apakah bisa? Kayaknya enggak deh. Selection. Oke, coba ini bisakah kita geser? Bentar. Nah, ini baru pas ya teman-teman ya. Oke, seharusnya ini udah pas ya. Lalu kita cek lagi jarak dari
titik potong antara si lingkaran garis konstruksi lingkaran ini sama garis lurus ke pusat 120. Oke, berarti kita harus menambahkan recording gak nih? Recording. Kita akan menambahkan relation titik ini, kisan garis ini, konsiden lah ya, kita buat konsiden aja. Oke, lalu smart dimension titik ini ke titik, boleh lah ya. Dia malah ke titik pusat ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, tinggal matematika aja ya. Kalau dia ke titik potong ini adalah 120, sedangkan diameter adalah 45, berarti 120 tambah 45, yaitu 165. Oke, langsung kita ubah ya, 165. Sip. Select. Oh, sepertinya ini aku ada solusi untuk ini ya. Oke, kita bisa menggunakan mirror entities, teman-teman. Tekan mirror. Oh, salah. Ini kita delete, copy about, yaitu copy ini. Sip. Nah, checklist. Nah, kalau kayak gini, ketika kita buat sudutnya ya, harusnya dia menyesuaikan gitu loh, kanan dan kiri supaya dia simetris. Kita coba 60. Nah, oke. Sip ya teman-teman ya. Ini aku geser aja ke sini. Oke. Select. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan buat lingkaran dulu ya. Lingkaran sini, lingkaran besar, lingkaran sini, lingkaran besar. Lalu untuk bagian ini mungkin aku akan menggunakan, sebenarnya akan menggunakan, kalau tidak tangent arc, 3-point arc pun bisa sepertinya. Oke lah ya, langsung aja. Jadi kita menggunakan 3-point arc. Kita akan menggunakan 3-point arc. Oke. Coba sebentar. Lingkaran kecilnya ini 35. Diameter 35, sekarang yang kecil ini 8 radiusnya. Oke. Langsung kita buat. Yaitu di sini ya. Sebentar, mungkin bisa kita ini nggak bisa ditangent. Jangan. Oh, atau ini cara yang tadi. Layer selection. Kita bikin asal aja terlebih dahulu, nanti kita tinggal sesuaikan aja ya. Add relation. Titik ini ke sini adalah konsiden. Lalu titik ini ke garis ini adalah konsiden juga. Sip. Nah, ukurannya ini dia kan 20. Jari-jarinya yang di ini 16 8, berarti diameternya 16. Sip, sekarang kita bikin satunya. Yang satunya itu diameternya 35. Diameternya 35, langsung aja. 35. Oke. Ntar itu 60 derajat kan ya? Iya, 60 derajat. Sip. Kita pakai mirror aja teman-teman. Ini dan ini. Dan mirror sini. Oke. Sudah. Sekarang aku coba pakai 3-point arc. Oh, sepertinya kalau kita lihat garis ini, ya garis yang 60 derajat ini dia nempel ke si lingkaran ya. Ini jadi patokan kita buat bikin si garis lengkung ini ya. Oke, langsung aja. Ini aku tempelin. Sip, harusnya sebelahnya juga sama. Oke, nah kita akan menggunakan 3-point arc. Patokan kita ada titik ini.
Kita klik aja, kita buat dia jadi tangent dengan si ini mungkin ya. Wis, oke. Nah, berarti bisa menggunakan metode yang sama dengan di bawahnya ya. Oke. Kita ketik ini ke titik ini. Oke. Gini aja lah ya. Soalnya kalau kita buat jadi tangent dengan si lingkaran checklist. Nah, oke, berarti ini adalah caranya. Kita ambil titik sini ke titik sini. Salah aja. Lalu kita buat jadi tangent lagi. Oke, mantap mantap. This is going well. Segitulah ya. Kita buat ini dan ini tangent. Oh, oke. Ini dan ini tangent. Oke, kita akan trim entities yang di trim adalah ini ya. So select. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Udah sesuai ya teman-teman ya. Oh, ada yang belum di trim. Masih ada yang perlu di trim. Ini juga perlu di trim. Oke. Oke, udah sesuai. Sekarang aku akan membuat garis sini ya. Asal aja ya, misal dari situ ke situ. Kita akan mirror. Ini yang akan di mirror. Cerminnya akan menjadi garis tengah ini. Select. Lalu jaraknya ada 30. Jaraknya ada 30. Smart dimension. Ini dan ini adalah 30. Bentar. Nah, untuk bagian sini bisa menggunakan fillet, cuma kalau misalnya ternyata gagal, kita akan menggunakan lingkaran biasa ya teman-teman ya. Sekarang klik ini dan ini. Yes. Untuk ukuran parameternya adalah 8. 8 semua ya berarti. Oke. Hilang garisnya teman-teman. Oke, berarti kita tidak bisa pakai fitur fillet. Kita akan menggunakan ini ya, lingkaran. Untuk ukurannya adalah 8 ya, ukuran radiusnya. 8 berarti ini adalah 16 ya Bapak. 16 kita akan add relation. Ini dan ini dia itu equal. Oke. Add relation lagi. Ini dengan ini tangent. Sip. Lalu add relation lagi ini dengan ini tangent. Sip. Oke, lalu kita lakukan hal yang sama dengan ini ya. Ini dengan ini adalah tangent. Lalu ini dengan ini tangent. Sip. Nah,
Sekarang kita bisa mirror kedua lingkaran ini dengan garis tengah ini sebagai cerminnya ya teman-teman. Checklist. Oke. Sekarang bisa kita trim. Trim bagian yang tidak dibutuhkan. Ini enggak. Enggak, ini enggak. Enggak, ini juga enggak. Ini enggak. Enggak. Select. Oke, dia malah under define. Kenapa? Coba kita cek lagi di gambar. Dia 8, 8 bentuknya juga sama. Ya, berarti 30. Coba aku gunakan add relation. Ini yang menjadi equal. Ini dan ini panjangnya adalah equal. Oke, sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Nah, oke, ini fully defined. Oke, sip. Jadi ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Tadi kita mengalami sedikit kendala, yaitu di bagian sini ya. Ternyata perlu relation ya. Mungkin dia software-nya bingung panjang sebelah kanan dan sebelah kiri bisa jadi berbeda. Jadi kita akan menggunakan apa tadi relation equal yang berarti panjangnya sama. Oke, kurang lebih seperti ini untuk gambar kedua. Lanjut gambar berikutnya. Oke, baik teman-teman. Ini akan adalah gambar ketiga, yaitu bentuknya seperti baling-baling ya, kurang lebih ukurannya seperti ini. Kita akan membuat istilahnya line for construction terlebih dahulu, yaitu kita akan buat lingkaran yang garis-garis ini ya, yang diameternya adalah 45. Kita akan membuat yang lingkaran diameternya 20. Lalu kita akan membuat garis lurus ke bawah sebagai patokan kita untuk circular pattern ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk rencananya. Langsung aja kita coba. Kita mulai dari lingkaran-lingkarannya terlebih dahulu. Di 45, 40 ya. Ini. Oke. Oke, ini kenapa 30? Kalau kita lihat di desainnya, di sini ada model dari samping lah bisa dibilang ya. Kalau di sini kita buka di SolidWorks, kita kan ada ini ya, right plane, top plane, front plane. Nah, gambar ini adalah dari sisi kanan, bagian bolong. Bagian yang gak ada garis-garis ini dia bisa kita anggap bolong lah ya. Dan dimana ini adalah lingkaran sini ya, 30 ini. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa ini ada diameternya 30. Lalu seperti itu. Sekarang kita akan membuat garis ke bawah. Kita akan membuat si titik lingkaran ini ya. Lingkaran ini diameternya adalah 10. Untuk yang luarnya ya, arc luarnya ini adalah 20 diameternya, jarinya 10. Oke, langsung aja. Sini 3, 10 maksudnya ada 3 lingkaran, yaitu hasil dari circular pattern. Dan ini adalah ukuran diameternya ya. Lambang ini 0 coret ini maksudnya melambangkan diameter begitu. Oke, langsung kita buat. Mulai dari garis terlebih dahulu ya. Kita akan buat garisnya anggaplah dari sini ya. Terus ke bawah. Oke, agak panjang nggak apa-apa lah ya. Ini for construction. Sip. Oke, lalu kita akan buat lingkaran.
Lingkarannya itu diameternya ini yang ini adalah 10 ya untuk diameternya. 10. Lalu kita akan smart dimension lagi jarak dari pusat lingkaran ke lingkaran yang kecil ini adalah 80 teman-teman. Kita akan tulis 80. Oke, ini panjangin dikit kali ya. Sip. Nah, oke, dah. Oke, ini harusnya pas di tengah. Udah pas di tengah. Kita akan buat garis luarnya. Lingkaran luarnya ini adalah 10 jari-jarinya berarti dia 20. Oke, langsung kita buat. Third dimension. Iya, ini 20 ya. Enter. Oke, kita akan buat garisnya. At relation ini 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 symmetric. Oke, ini dan juga ini equal in length. Oke, titik ini harusnya kita bisa buat, kita trim aja dulu ya, mungkin setelah di trim baru bisa tangent yang betul. Oh ya kan, oh malah begitu. Nah, mungkin jangan kita ini dulu ya. Oke, kita coba circular patternnya aja dulu. Jadi 3 checklist. Saya aku panjangin, harusnya semua ngikut ya. Itu dia. Ini kita geser ya terlebih dahulu. Oke, kita geser. Aku akan menggunakan 3 point art. Coba. Poin ini ke arc ini. Dia kita buat coincident. Nah, checklist. Oke. Berarti kita tinggal lakukan hal yang sama. Coba apakah kita bisa menggunakan linear sketch pattern. Kita akan menggunakan ini. Jadi 3. Kita checklist kan. Oke. Ini dan ini tangent. Oh, wait. Sebenarnya satu-satu ya. Selection. Ini dan ini tangent. Tulis juga ini dan ini tangent. Dan dimensinya ini adalah radiusnya adalah 30. Oke. Dan dia masih, ini titiknya masih nyambung ya, oke. Sekarang kita bisa coba ke bagian yang lain. Saya kita coba kayak gini. Oke. Ini dan ini. Oh, over define. Coba kita ini dan ini equal
Oke, seharusnya ini bisa ya di atas sini. Set, select. Kita akan add relation. Titiknya mana titiknya? Point ini ke garis ini. Incident. Nah, sip. Oke. Ini juga. Sebentar. Coba ini apakah sudah tangent? Kita tangentkan aja dulu ya. Harusnya sudah sih ya. Oke. Nah, oke, bentuknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan buat garis ini. Garis ini ya. Apakah radiusnya 20? Oh, radiusnya 10 ya. Berarti seharusnya lingkaran yang tadi ini nggak harus dihapus ya. Sudah lah ya, kita buat aja dulu. Eh, ini kalau 20, lalu kita akan coba. Ini kita akan, oke, nggak gitu. Kita dari sini. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak seperti ini. Coba aku lihat ya. Coba kita bikin garisnya aja terlebih dahulu. Ini kita buat lagi sebelah sini. Kayaknya ini kita nyambung ke sini ya. Add relation ini symmetric. Oke. Lalu ini dan ini adalah equal. Oke. Nah, ada jarak juga kalau nggak salah. Itu 5 ya, ini ya jaraknya ya, 5. Smart dimension ini ke ini. Oke, ini adalah kita buat jadi 5. Oh, malah begini. Oh, karena 5 derajat. Salah, bukan derajat. Bukan derajat ya. Itu jarak. Oh, bentar. Karena belum paralel mungkin ya. Karena dia itu kalau jaraknya sama berarti harusnya dia paralel ya teman-teman. Ini dan ini ya paralel. Nah, sama halnya dengan yang sebelahnya ya. Ini dan ini juga akan paralel ya teman-teman. Kita akan smart dimension. Dan ini, nah ini baru bisa nih. Kita buat jaraknya jadi 5. Oke. Lalu dia ada bentuk di sini ya. Sebelah sini yaitu jari-jari 20 karena tadi kita udah bikin garis bantu ya. Ini ya lingkaran ini jadi kita tinggal bikin arcnya ngikutin garis si lingkarannya. Kita bikin 3 point arc, titik ini lalu kita, nah ini dia langsung ya teman-teman ya. Tinggal yang sebelah bawah sini. Sebelah bawah sini radiusnya adalah 20 ya. Kita coba bikin ini ke ini. Ini adalah radiusnya berapa ya? Radiusnya itu 10 dari titik pusat ya. Oke. 10 dari titik pusat berarti kita harus, bisakah kita geser? Kayaknya enggak deh. Silang.
Coba ya, ini kita geser. Oke, oh, kita pakai ini ya, coincident ya. At relation, titik ini dan titik ini, coincident. Enggak. Bukan. Tidak seperti itu. Oke, coba ini kita. Oh, sebentar. Kita geser. Sini ya. Atau bukan, sebenarnya kita bisa menggunakan center point arc ya teman-teman ya. Karena kita pakai dari titik tengah. Oke. Ini kita terus dulu. Kita akan menggunakan ini ya, center point arc. Dimana titik tengahnya itu ini ya. Kita akan buat radiusnya itu 10 ya. Ya, buat kayak begini lah ya. Anggap aja kayak begini lah ya. Oke, salah. Oke, kita nah, lalu kita buat lagi tadi ya center point arc. Let's say kita buat aja kayak gitu. Lalu ini adalah yang terakhir adalah 10 ya teman-teman ya. Ya 10. Oke, checklist. Bentar. Sekarang kita cek ya 10 ya. Oke, berarti di sini baru bisa kita sambung. Oke, lalu kita trim entities. Ini kita hapus, ini kita hapus. Harusnya mungkin kita bisa kali ya. Titiknya, oh udah nyambung deh titiknya. Aman lah ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kasih dia fillet ya. Filletnya itu yang sebelah kecil ini 2, ini 4 ya radiusnya. Jari-jarinya. Oke, kita langsung aja. Sketch fillet. Ini dan ini. Yes, aja yaitu kita ganti jadi 2. Lalu kita tinggal klik sudut sini. Yes, lalu kita cek please. Nah, sudah ya teman-teman. Kita buat lagi sketch fillet ini, yes, dan juga sudut ini, yes. Ukurannya fillet parameternya itu 4 ya. Oke, kita checklist ini geser sini aja lah ya. Ini geser sini aja lah ya. Oke, jadi bentuknya tinggal kita circular pattern ya. Entities to pattern ini, 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 ada ini. Kita buat jadi 3 checklist. Oke, jadi ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Aku rapihin dulu. Ya, aku geser sini lah ya. Sini. Oke, jadi baling-balingnya kurang lebih udah jadi ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Tadi kita menggunakan linear sketch pattern dan sedikit troubleshooting ya. Tadi tidak fully defined. Oke,
Lanjut ke gambar yang terakhir. Oke teman-teman, ini akan menjadi gambar terakhir. Gambarnya itu seperti ini. Dia bentuknya adalah segitiga, dia ada lingkaran-lingkaran di dalamnya. Nah, jika kurang lebih seperti ini, langsung aja kita buat. Oke, kita mulai. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada banyak garis yang digunakan untuk construction. Nah, kita akan buat garis tersebut terlebih dahulu ya. Mulai dari bentuk tanda garis tengah sini, terus ada lingkaran, lalu lingkaran lagi. Oke, langsung aja kita buat. Untuk yang lingkarannya aja dulu, yaitu ini diameternya 60. Untuk lingkaran yang besar, yaitu ada diameternya 114 ya. 60 dan 114. Oke, oke. Ini 60. Lalu yang ini adalah 111. Oke, ada lingkaran, lingkaran kecil, lingkaran besar, lalu ada tiga lingkaran kecil ini ya. Oke, lingkaran yang tengah ini adalah 40, lingkaran yang lebih besar ini adalah 80. So aja kita buat. 40, yang ini adalah 80. Itu. Nah, 80. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini aku akan menambahkan garis. Kita buat aja dia midpoint for construction. Garis ini lurus ya. Oke. Nah, di sini kita ada titik pertemuannya ya di sini di mana kita akan membuat lingkaran kecil ini ya, teman-teman ya. Tepat di potong antara garis lingkaran dan garis lurus. Lalu nanti kita akan menggunakan circular sketch pattern. Oke, langsung aja. Hmm, oke. Ukurannya itu 10 ya. Tiga di sini maksudnya ada tiga lingkaran. Diameternya itu 10. Oke, langsung aja kita tambahkan 10. Oke, kita akan add relation di mana lingkaran ini akan konsiden ke garis yang tengah. Kalau misalnya kita buat tangent, nggak bisa ya teman-teman. Jangan.
Ini, oh salah salah salah. Pantas pantas. Ya kita pilih titiknya ya dia ya. Titik dia dan si garis ini adalah konsisten. Please. Kalau kita trilasin lagi titiknya ke lingkaran adalah konsisten. Nah, baru dia define ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah seperti ini baru kita bisa circular sketch pattern. Nah, entities to pattern adalah ini. Lalu kita buat menjadi tiga. Nah, ini baru betul ya teman-teman ya. Dari checklist. Eh, ini dan ini adalah equal. Lalu ini dan oh sebentar salah. Eh, at relation. Nah, titiknya ke circle ini harus konsisten ya. Harusnya dia udah konsisten ya kalau misalnya kita tadi pattern ini coba circle pattern oke udah. Nah, fully defined. Sip. Oke, jadi ini kita udah dapat bentuk lingkaran ini ya yang di tengah ini ya. Sekarang kita akan membentuk ini yang sebelah sini ya. Dia ada lingkaran kecil yaitu 14 diameternya. Lalu lingkaran yang ini diameternya adalah 26 setengah lingkaran. Lalu kita akan tarik garis ke bawah. Jadi kita akan menggunakan tools trim ya. Oke, langsung aja kita buat. Kembali ke SolidWorks. Nah, patokannya tadi adalah perpotongan kedua titik ini ya. Kedua garis ini maksudku. Nah, pas di titik sini kita akan buat lingkarannya. Dia itu tadi 14 ya, berarti diameter kurang lebih 7. Set. Kita akan buat lagi tepat di tengahnya. Dia itu diameternya 13 ya, karena diameternya 26 berarti jarinya kurang lebih 13. Nah, kita cek lagi. Oke, dia 14 diameternya. Ini 26. Oke. Seperti mention, kita buat ini jadi 14 diameter. Lalu yang ini jadi 26 ya. 26. Oke, diameternya sudah sesuai. Tinggal kita tambahkan garis. Kita akan ambil titik pinggirnya sini. Lalu kita tarik garis lurus ke bawah. Oke. Sebelah sini juga sama. Tarik garis lurus ke bawah. Nempel ke yang ini ya. Nah, lingkaran yang ini. Sekarang kita akan trim. Trim to closest. Kita akan trim ini, kita akan trim ini. Oke, bentuknya. Bentar. Sepertinya ada bagian, nah betul. Ini ya. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, oke, sudah. Kita akan menggunakan tools yang sama, yaitu linear sketch pattern. Circular deh, karena dia melingkar ya bentuknya ya. Ini yang akan kita pattern. Ini dan ini. Oke, kita buat jadi 3. Oke, kita checklist. Sip. Nah, sekarang harusnya dia ukurannya sama semua ya. Dan ini tuh equal. Nah, begitu halnya dengan ini dan ini equal. Oh, sorry. Ini juga ini equal. Lalu, eh, salah. Relation ini, point ini harus equal.
Sip. Dan sepertinya masih belum, mungkin karena ini belum, ini ya, apa tuh namanya, konsiden kali ya. Sini dia adalah konsiden. Please, relation, clear selection, dan silingannya adalah konsiden ya. Oke, nah sudah. Nah bentuknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Udah fully defined semua. Sekarang kita buka lagi. Nah kita perlu membuat bagian segitiganya ya. Bentuknya sedikit mirip onigiri, tapi nggak apa. Nah kita akan menggunakan lingkaran lagi ya teman-teman. Menggunakan lingkaran lagi di setiap ujungnya. Lalu kita tarik garis. Oke, kurang lebih metodenya ya mirip-mirip lah dengan yang tadi. Langsung aja kita buat. Ya, oke. For dimension ini adalah oh, oke. Kalau kita buat ini itu kelas apa kecilan? Oh ya kecilan. Oh ini maksudnya diameter ya, berarti tadi 34 kalau begitu. Jarinya kan 17, itu yang di gambar desainnya. Berarti diameternya 34. Oke, nah sip. Eh, Sudah tidak perlu pakai circular pattern sih, kita bisa manual saja. Kita tinggal buat lagi, dan kita bisa add relation di mana ini dan juga ini adalah equal. Kita klik checklist. Oke, sudah ya. Langsung kita tarik garis. Kita akan buat garis. Kalau kita lihat di gambar, garisnya itu di ini ya teman-teman ya. Dari situ ya kurang lebih di sini lah ya. Nah, oke lah. Kita coba aja. Oh, ini ya. Ini adalah 34 ya ukurannya ya. Oke. Oh, oke lah ya. Kita coba. Ini jadi 3. Oke. Kenapa dia masih underdefined ya? Eh, coba belum juga. Mungkin ini equal, define dan equal juga kali ya. Coba lah ya. Masih. Tadi kayaknya bisa deh. Apa jadi begini ya? Kita tarik garis. Mana ini dia itu? Yes.
Wah ya. Oh ini udah, iya nih. Ini dia make make tension tension tension. Oke. Nah, seharusnya udah bisa. Apa dia masih segitu aja? Kita hapus. Ah, oke. Oke, oke. Sebelah sebelah sini aman. Sebelah sini aman. Sebelah sini tidak aman. Kita tambahkan. Oh, enggak. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Hmm. Ah, oke. Jadi sepertinya ini ya, softwarenya tuh dia nggak paham kayak posisi si ini tuh, curve ini tuh di mana, tepatnya di mana dia tuh nggak paham. Dan jarak dari titik pusat si arc ini ke ya titik center ini ya, origin line-nya, titik originnya itu dia nggak tahu jaraknya berapa. Kalau bisa berubah tentunya panjang ini kan juga berbeda. Meskipun tadi kita udah bikin dia equal ya. Nah, jadi kurang lebih solusinya seperti itu. Jadi ya kalian bisa coba-coba sendiri aja ya untuk menemukan cara-cara seperti itu. Ini juga nih bisa nih. Tambahin aja lah ya biar keren. Slide. Tapi dia jadinya nggak nyambung ini. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini ya untuk bentuknya seperti onigiri. Oke, kurang lebih untuk video kali ini cukup seperti ini saja ya. Kita belajar menggunakan circular sketch pattern, kita menggunakan neural entities, dan juga eh, kembali lagi yaitu bahwasannya apa, garis-garis for construction ini ya, baik itu garis lurus atau bentuk apapun itu for construction. Nah ini tuh tentunya sangat penting ya teman-teman, karena ini akan menjadi acuan kita dalam merealisasikan dari gambar ini menjadi suatu produk gitu. Karena tanpa line for construction ini kita nggak tahu dia itu panjangnya seberapa gitu ya. Nah, atau ukuran pastinya kurang lebih seperti itu. Cukup sekian video kali ini. Sekian dan terima kasih.